Pagi Bu Rahma. Pagi Bu. Apa kabar Bu Rahma, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Rahma, sekaitan dengan rencana kita akan melaksanakan observasi di kelas Bu Rahma nanti di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya hari ini kita akan melaksanakan sedikit kegiatan pra-observasi. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan sekaitan dengan persiapan pada proses pembelajaran nanti. Kira-kira untuk pertemuan nanti Bu Rahma, tujuan pembelajarannya apa ya? Mata pelajarannya itu kan kita mengangkat adab menggunakan media sosial Bu. Jadi tujuan pembelajaran itu supaya nanti anak mampu untuk menjelaskan adab menggunakan media sosial itu bagaimana. Kemudian yang kedua, mereka mampu untuk membuat konten yang bersifat positif di media sosial. Oke, berarti tentang penggunaan media sosial nih ya Bu Rahma ya. Jadi untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti dalam pembelajaran itu Assalamualaikum. Pertama mereka tahu dulu bagaimana pengertian dari adab menggunakan media sosial itu. Kedua, nanti mereka tahu apa dalil yang digunakan terkait dengan adab menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga, mereka tahu atau mampu menganalisis apa saja adab yang dipakai di dalam menggunakan media sosial berdasarkan kaidah agama. Oke, berarti ada beberapa area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran tentang sosial media ini. Yang pertama tadi adab, kemudian dalil, kemudian analisis adab tadi ya. Kemudian berikutnya untuk mencapai tujuan itu, kira-kira strategi yang akan diterapkan dalam proses pembelajarannya Bu Rahma? Saya akan menggunakan model pembelajaran itu adalah PBL, Program Based Learning, yang nanti untuk mengambil pemahaman siswa di awal pembelajaran kita akan menayangkan video yang kita kaitkan video itu dengan penggunaan adab dalam media sosial. Maka dari konten yang kita munculkan pada video tersebut, siswa nanti akan merumuskan masalah dan mencari solusinya. Nah, maka metode yang dipakai itu adalah diskusi dan presentasi. Jadi siswa akan dibentuk beberapa kelompok berdasarkan kepada daya belajarnya. Berarti untuk strateginya awalnya video dulu, kemudian nanti anak merumuskan masalah, kemudian mencari solusinya dengan dibagi berdasarkan kelompok, kemudian hasil akhirnya mereka melakukan presentasi. Jadi pembagian kelompok itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan daya belajarnya ya Bu Rahma. Baik Bu Rahma, untuk observasinya kapan kira-kira saya bisa masuk ke kelas Bu Rahma? Bagaimana kalau hari Rabu Bu? Saya mengajar di 11 AKS 1. Oke, berarti di hari Rabu kita bertemu di kelas 11 AKS 1. Baik Bu Rahma, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi nanti di hari Rabu ya di kelas pembelajaran Bu Rahma. Bu Rahma, semangat silakan melanjutkan kegiatan kembali. Iya Bu. Iya Bu. Melakukan perkelahian antar pelajar. Nah, hari ini memperlihatkan kepada Ananda satu buah gambar. Oke. Nah, di depan tulis ada sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Orang main game. Ada lagi yang lain? Mabar. Main bareng. Ini pernah Ananda lakukan? Pernah. Ya, ini lagi melakukan main bareng bersama dengan teman-temannya menggunakan HP. Ananda punya HP? Punya. Untuk apa aja HP Anda gunakan? Menelpon. Apalagi? Untuk bermedia sosial. Kira-kira media sosial yang Ananda punya apa aja? Ada Instagram. Ada apa lagi? Ada TikTok. Ada apa lagi? Oh, Facebook. Ada apa lagi? Twitter. Kelompok banyak lagi yang 4, lain ya. maka
Menurut dapat Ibu sampaikan, Ananda dari sudah media berdiskusi sosial yang Ananda dengan punya, baik sekali, apa saja penuh tanggung jawab, keuntungannya untuk apa Ananda? yang menjadi tema Bisa kita hari ini mendapatkan sudah banyak dibahas informasi. dengan baik. Bagus sekali. Beri aplaus Ada yang untuk lain? kelompok 4. Mendapatkan Silakan, berita Bu. terkini. Apalagi, Nak? Apa bisa untuk melihat ceramah? Apa tadi? Mendapatkan teman melalui media sosial. Jadi ada Waalaikumsalam banyak manfaat kita untuk menggunakan media sosial. Selain manfaatnya yang positif, apakah ada Baiklah Ananda, manfaatnya yang negatif? tadi semuanya sudah tampil. Apa saja kira-kira? Maka pertemuan kita hari ini kita buat dulu kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita ada menggunakan media sosial hari ini? Facebook. Silakan. Ya, Farel. Siapa Nah, yang ada lagi yang bisa lain? membuat kesimpulannya? Laura? Adanya berita hoax. Nah, maka berdasarkan kepada yang kita bicarakan tadi dan gambar yang silakan. kita tayangkan, hari ini kita akan belajar ada Waalaikumsalam warahmatullahi media sosial. Nah, Ananda, Ibu akan mengajar Ananda hari ini dengan model pembelajaran kita namakan dengan PBL atau Problem Based Learning. Ananda paham apa itu Problem Based Learning? Paham? Apa? Belajar berdasarkan masalah. Bagus sekali. Kita hari ini akan belajar berdasarkan kepada masalah dan kita akan mencari solusi dari masalah itu. Oke. Untuk itu, bagus sekali. metode yang akan kita pakai di dalam belajar kita hari ini itu adalah metode diskusi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya adab bermedia sosial itu adalah sikap atau tingkah laku yang kita gunakan dalam menggunakan media sosial. Apa saja adabnya? Satu, kita harus mencari kebenaran berita. Jangan sampai kita memposting berita yang tidak benar adanya atau diistilahkan dengan hoax. Kedua, kita pertimbangkan dengan bijaksana apa yang kita posting. Nah, jangan sampai yang kita posting menimbulkan konflik di masyarakat. Ada orang berkelahi hanya karena status. Ya. Kedua, gunakan bahasa ya yang sopan dan santun. Nah, baiklah Ananda. Dan mencari solusinya. Untuk menguji pemahaman Ananda terhadap materi kita hari ini, Ibu akan memberi kuisis. Silahkan Ananda menggunakan handphonenya. Ini nomor yang kodenya, silahkan masuk dengan nomor kode ini. Ya bawa HP. Farel, udah masuk belum? Baru 2 orang yang masuk. Ya. Sudah semua? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kedua Yusuf Hendar. Ketiga Dede. Oke. Nah, baiklah Ananda. Sebelum kita tutup pelajaran kita ini, Ibu ingin Ananda untuk melakukan refleksi dulu. Ya. Silahkan Ananda tuliskan di kertas. Ya, apa manfaat yang Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mempelajari adab menggunakan media sosial. Ini soalnya. Nah, ya tuliskan 3 jawaban Ananda. Sebelum kita lanjut, ya ada yang akan bertanya. Bertanya nggak usah banyak-banyak ya nak. Silakan. Ya, silakan. Ya. Masing-masing. Oke, apa pentingnya kita menggunakan adab ketika menggunakan media sosial? Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Oh, untuk menghindari terjadinya perkelahian, maka kita perlu untuk menggunakan adab. Sementara itu, silakan kumpulkan LKPD-nya. Ya, silakan. Ya, nanti begitu Ananda selesai memberi jawaban terhadap refleksi, itu kumpulkan LKPD-nya ke depan ya. Negatif aja atau ada dampak ya, mohon bantuannya Farel. Ya, silakan Sujana. Oke, banyak yang bisa kita peroleh pada sisi positif. Kita tidak hanya menggunakannya untuk sekadar bermain, tetapi juga bisa untuk menghasilkan cuan atau uang. Nah, bermedia sosial kita bisa menghasilkan uang dari sana. Kita bisa punya banyak teman. Kemudian kita bisa apa lagi? Siapa? Mendapatkan informasi ya apa yang terjadi hari ini di belahan dunia yang lain, yang kita hari ini di Indonesia, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di Amerika, apa yang sedang terjadi di Palestina, kita ketahui bisa melalui media sosial. Baiklah, Deh, udah banyak pasukan Deh, sudah Deh. Akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya dengan duduk bersama di kelompok. Silahkan duduk di kelompok Ananda yang sudah Ibu bagi berdasarkan kepada gaya belajar Ananda. Silahkan berkelompok. Sede. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. 3, 4, 5, 6. Oke. Penghujung pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum Ibu keluar, masing-masing Ibu ingin Ananda menyampaikan perasaannya terhadap proses pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa emoji yang bisa mewakili. Mengisi data. Ada A. Ya, di LKPD ada B, harus mengisi data. Ada C, ada D. Sana, kelompoknya, silahkan berikan emojimu hari ini. Ini materi kita. Ini gimana ekspresinya? Sana ya, Nak. Kemudian kayak mana? Sana dan link videonya sudah tersedia. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya adalah Ananda boleh menghindari minuman keras dan narkoba. Nah, Bu harap Ananda mencari materi terkait dengan menghindari minuman keras dan narkoba di bagian lembar kerja. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir Ananda membuat kesimpulan dari hasil diskusinya. Paham semuanya? Silahkan bekerja di kelompok masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi
saya Ria Wahyuni Ibrahim, CGP Angkatan 11. Dan perkenalkan juga ini adalah Ibu PP kami, Ibu Cica Kuswoyo. Dan ini adalah Ibu Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Lubuk Sekapi, Ibu Rahma Sulfiani. Ya. Baik, kali ini kita akan melakukan pengambilan video untuk pasca observasi setelah kegiatan observasi yang dilaksanakan pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu Rahma Sulfiana. Kita akan melakukan pasca observasi untuk beberapa menit ke depan. Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu Rahma, sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah beberapa hari yang lalu kita observasi di kelas pengajarnya Bu Rahma di kelas 11 AKL 1 ini. 11 AKL 1 pada hari Rabu kalau nggak salah ya Bu Rahma. Kita hari ini akan merefleksi kegiatan kita yang sudah lakukan di hari Rabu itu. Bisakah Bu Rahma menyampaikan hasil refleksi atau apa yang sudah dilakukan atau pada kegiatan pembelajaran? Ananda, waktu kita batasi ya. Waktu Ananda mengerjakan hanya Saya mengajar pendidikan 20 menit. Kebetulan Apakah Ananda di saat melakukan diskusi pada hari tersebut sudah saya mengajar melakukan diskusi dengan melakukan kerjasama, menggunakan media sosial. kemudian Yang mana Ananda sudah tujuan bertanggung dari jawab belum? pembelajaran ini supaya nanti siswa mampu untuk menganalisis. Kemudian sudah punya apa saja inisiatif adab belum? yang digunakan Ibu akan melakukan berdasarkan, penilaian. ketentuan agama di Oke. dalam menggunakan media sosial. Kemudian Boleh dengan HP juga ya? kita nanti tujuannya supaya siswa mampu untuk membuat konten yang bersifat Memang betul positif dicari ya, di Bu? dalam menggunakan media sosial. Itu terkait dengan tujuan Ibu. Kemudian yang kedua, di dalam pencapaian program pembelajaran ini, maka saya menggunakan metode pembelajaran itu adalah PBL atau Problem Based Learning yang berbasis kepada masalah dengan metode yang kita gunakan itu adalah diskusi dan presentasi. Dalam proses pembelajaran, tentunya kita menggunakan sesuai dengan sintak dari problem based learning tersebut. Yang pertama itu saya berusaha untuk Ini ketuanya siapa? melakukan pertanyaan pemantik kepada siswa melalui penayangan gambar. Yang mana di sana ada gambar beberapa anak sedang duduk menggunakan media sosial. Maka saya mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti dijawab oleh siswa. Kemudian untuk orientasi terhadap atau pengenalan terhadap materi itu saya menayangkan sebuah video. Ya. Yang mana video yang saya Sepertinya gunakan itu kita adalah sudah terkait lelah. dengan, Ya. dipecatnya Untuk seorang membuat Ananda pegawai, kembali semangat, Satpam kita dari ice sebuah breaking mall dulu. Jakarta. Ya, Akibat kita ice dari breaking dulu. postingan Ice seorang breaking artis kita di hari media ini sosial, adalah potong bebek angsa. Ingat pengumpulan dengan lagu masa anjing kecil dari, ini? pihak Apa bunyinya? satpam tersebut di mall tersebut, yang mana dilakukan oleh artis tersebut tanpa Masa melakukan kuali. konfirmasi, hanya menyorot melalui kaca mobilnya. Nah, maka berdasarkan kepada konten tersebut, saya nanti meminta siswa untuk duduk bersama berdiskusi, yang mana kelompok diskusi ini sudah kita tentukan berdasarkan kita kepada gaya Itu kan belajar lagunya anak. potong bebek Jadi angsa. mereka berdiskusi untuk menemukan Nah, kelompok yang dua masalah-masalah ini dan kita memberikan tukar solusi dengan dari masalah Kwek tersebut. kwek kwek. Yang mana Kelompok yang nanti dua di tengah, akhirnya mereka akan melakukan Kwak kwak kwak. Kelompok yang dua di pinggir. selesai mereka presentasi. Kwak kwak kwak. maka, Oke, berdasarkan kemana kita ibu juga menunjuk, melakukan, maka di sanalah asesmen yang akan yang mana asesmen itu bersuara. dilakukan Siap? dalam beberapa bentuk, yaitu asesmen Satu, sumatifnya. dua, tiga. Di sini kita menggunakan quizzes. Kita menggunakan quizzes yang nanti dijawab oleh siswa. Terakhir kita melakukan refleksi, baik itu refleksi terhadap guru, Kwak kwak kemudian kwak refleksi kwak kwak terhadap kwak kwak. siswa.
Kemudian kita juga membuat sebuah kesimpulan dari materi yang kita minta, siswa itu sendiri yang membuat kesimpulan. Kenapa? Nanti akan Kenapa dilakukan sedih? penguatan oleh guru. Oh, teringat masa. Untuk Kita hari ulang ini ya, kita supaya juga lebih semangat. melakukan, Kita pengambilan ulang. emosi Wajahnya jangan. sebagai sebuah refleksi. Udah berapa? Karena ini Jadi lagu itu pembunuhan proses ya? refleksi yang apa yang sudah kita Sehingga lakukan wajahnya kelas sedih. kemarin Kita di ulang. hari Rabu. Oke, yang Nah semangat. dari 1, pembelajaran 2, yang 3. sudah berlangsung itu apa hal-hal kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki dari kegiatan proses belajar Bu Rahma kemarin. Nah, adakah yang ditemukan di kelas itu selama proses pembelajaran yang perlu diperbaiki rasanya? Tepuk tangan untuk semua. Kekurangan tentu ada ya Bu ya, sebagai manusia kita tidak akan lepas dari kekurangan tersebut. Oke, Ananda. Kekurangan yang saya lihat selama proses Sudah selesai ya? pembelajaran, Kita terkait dengan lanjutkan dengan langkah anak kita berikutnya, dalam yaitu Mereka seringkali presentasi presentasi itu kelompok. textbook. Oke, untuk Nah, kita ini hari berharap Rabu. anak presentasi 6 itu dibagi 2. mereka presentasi sebagai 3. layaknya orang presentasi. Karena kita kan Tambah mempersiapkan anak kita menuju dunia kerja. Kita kan SMK. Silakan Jadi mereka nanti 25. mampu untuk presentasi dengan layak. Nah, itu yang pertama. Jadi anak kita lebih banyak presentasi Silakan tampil dengan dulu Pak, secara teks. dengan teman-temannya ke Sehingga depan. hal ini kurang menarik bagi teman-temannya. Gitu. Kedua, Ya, nggak apa-apa. mereka dalam presentasi itu Akan presentasi masih dengan ada yang fokus atau tidak? malu-malu. Nah, berarti kan kurangnya rasa percaya diri dari Oke, anak. boleh. Kita tutup aja kalau Bapak tidak mau topik juga pakai ini. kita temukan anak kita mereka hanya membaca LKPD. LKPD yang sudah kita bagikan dan sudah mereka selesaikan di dalam diskusinya itu gitu. Sementara kita berharap sebagai generasi alfa mereka Yang lain itu simak ya. menggunakan teknologi. Nanti di boleh dalam mengajukan presentasinya pertanyaan. gitu. Sementara kita ke kelas sudah membawa infokus, tetapi mereka belum memanfaatkannya. Kemudian yang terakhir terkait dengan kuisis. Kita menggunakan kuisis, tetapi kita masih temukan siswa kita masih ada yang belum menggunakan HP karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ada keterbatasan dari orang tua. Jadi ada siswa kita yang tidak punya HP. Oh, keterbatasan ya, keterbatasan. Tidak punya gadget ya. Tidak punya gadget ya. Terus dari yang sudah Bu Rahma selama ini lakukan, dari kekurangan yang tadi, ada anak yang kurang percaya diri, kemudian hanya terpaku pada textbook, hanya melihat LKPD, kemudian ada yang tidak punya gadget seperti itu, kemudian ada yang nggak siap lah sepertinya dengan apakah ada yang sudah Bu Rahma lakukan untuk ini keluar dari kekurangan itu atau keluar dari kondisi-kondisi itu seperti itu? Untuk mengatasi beberapa hal itu ada beberapa hal juga yang sudah kita coba lakukan. Yang pertama itu kita percaya diri untuk tampil di depan orang kalau kita menguasai materi. Nah, anak kita kan dia tidak pede itu karena mereka tidak menguasai materi dengan utuh. Jadi kita berupaya untuk melakukan pengayaan terhadap mereka dengan mengajarkan bagaimana untuk membuat sebuah materi itu sifatnya tidak textbook. Nah, contoh adab menggunakan media sosial itu yang terdapat dalam hadis dan ayat itu harus begini. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa yang ada di teks, tetapi mereka ubah ke dalam bahasa yang mereka lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian mungkin mereka bisa membuat sebuah PowerPoint sederhana yang nanti poin-poin penting itu mereka mungkin gambarkan dengan lebih menarik lagi. Kemudian yang kedua dari gaya bahasa. Nah, kalau bahasa itu kan jam terbangnya Bu. Ya. Nah, anak-anak kita kan berbahasa ini yang sulit baginya karena mereka itu kadang-kala lebih banyak menggunakan bahasa daerah daripada berbahasa Indonesia di dalam kelas. Maka kita melakukan upaya agar mereka melatih komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia dan didukung oleh materi yang tadi yang sudah mereka buat secara rinci itu untuk mereka sampaikan dengan bahasa yang lebih lugas gitu. Kemudian terkait dengan Bu, apa lagi pengece ya Bu?
Kemudian terkait dengan kuisis kita tadi ya Bu, kan ada siswa kita yang 1-2 tidak memiliki HP. Ya. Maka untuk dia bisa mengikuti sama dengan temannya, itu kita memberikan print out dari Dicetak ya. butiran soal kuisis tersebut. Ya, jadi ada dampak positif nggak dari apa yang Bu Rama lakukan tadi untuk upaya-upaya sudah dilaksanakan, sudah pernah dicoba? Ya, sudah dicoba Bu. Kelihatannya anak senang gitu, karena mungkin sebelumnya ini kelemahan saya sebagai guru, mengajar secara konvensional, lebih banyak berceramah, lebih guru agama ya Bu ya, lebih banyak berceramah saja. Jadi ketika kita menggunakan metode dengan problem based learning, kita merubah pola yang kita pakai selama ini, siswa sangat tertarik. Jadi sehingga mereka mengatakan mereka menunggu hari kita datang kembali. Jadi guru yang dirindukan. Ya. Kemudian apa selanjutnya apa upaya Bu Rama, pengembangan apalagi yang ingin diraih dari proses pembelajaran yang setelah diperbaiki ini gitu ke depannya gitu. Untuk ke depan ini berusaha untuk menjadikan pembelajaran itu lebih fokus kepada siswa, tidak lagi hanya fokus kepada saya sebagai seorang guru, mengasah keingintahuan anak. Karena selama ini kan hanya kita yang memberi Bu, kita lupakan gaya belajar mereka, kita lihat asik berbicara di depan gitu. Jadi sekarang student center lagi, bukan jadi teacher center. saya lebih fokus sebagai seorang guru yang membuat siswa menarik. Nah, kemudian mengubah pola pikir saya, bahwasanya anak itu tidak bisa. Anak itu hanya terpaku dengan apa yang kita beri gitu. Jadi ubah mindset kita, kemudian kita pancing mereka supaya mencari materinya terlebih dahulu sebelum bertemu. Baik Bu Rama, terima kasih atas wawancara kita hari ini tentang pasca observasi setelah kegiatan pembelajaran kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari tujuan kegiatan ini dapat mengubah mindset kita untuk menjadi guru yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Rama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.